saya akan mempresentasikan tentang reference group and word of mouth. Di slide pertama ada referensi group, yaitu kelompok yang berfungsi sebagai sumber perbandingan, pengaruh, dan norma untuk pendapat, nilai, dan perilaku masyarakat. Dalam pengaturan apapun, termasuk perilaku konsumen, kita sangat dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan orang lain dan bagaimana mereka berperilaku. Sebagai contoh, referensi grup yang paling penting adalah keluarga, karena memberi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen. Selanjutnya ada word of mouth. Word of mouth adalah salah satu bentuk informasi terkait pembelian yang saling tepat karena konsumen memandang orang lain yang mempromosikan sesuatu sehingga menjadi sangat dipercaya. Contohnya seperti selebgram yang mempromosikan produk. Selain produknya dipromosikan oleh dia, selebgram ini juga sangat dikagumi oleh banyak orang, sehingga produk yang dipromosikan pun menjadi sangat dipercaya. Iklan pada gambar 9.1 yang bertuliskan "Of course you're hungry, you've been out there all day" mengilustrasikan bagaimana keluarga mempengaruhi anak-anak dalam mengkonsumsi sup Campbell. Iklan pada gambar 9.2 yang bertuliskan "Kids Craft and Mom's Craft" mendorong para ibu untuk terlibat dalam pembicaraan word of mouth dan membicarakan sup Campbell. Di slide kedua ada sumber kredibilitas dan referensi grup, yaitu ketika sumber komunikasi tentang suatu produk sangat dihormati dan sangat dipikirkan oleh khalayak yang dituju, pesan tersebut jauh lebih mungkin dipercaya. Sebaliknya, pesan dari sumber yang dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya. Dalam membahas kredibilitas, kita harus membedakan antara sumber informasi formal dan informal. Sumber formal adalah seseorang atau media yang menyediakan informasi terkait konsumsi dan disewa serta dibayar oleh suatu organisasi. Sumber informal adalah orang yang menerima pesan secara pribadi, seperti orang tua atau teman yang memberikan informasi atau saran produk, atau seorang yang bertemu dan dipilih secara online. Di slide ketiga ada referensi group influence. Referensi grup berfungsi sebagai kerangka referensi komparatif dan normatif untuk nilai dan perilaku seseorang. Pengaruh normatif terdiri dari belajar dan mengambil norma, nilai, dan perilaku kelompok. Contohnya, pengaruh normatif yang paling relevan berasal dari kelompok-kelompok seperti keluarga, teman sebaya, dan anggota komunitas seseorang. Comparative influence muncul ketika orang membandingkan diri mereka dengan orang lain yang mereka kagumi, dan kemudian mengambil sebagian dari nilai-nilai orang itu atau meniru perilaku mereka. Misalnya, ketika seorang siswa yang baru lulus yang memegang posisi sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan, kemudian mengagumi bosnya dan bercita-cita untuk hidup seperti bos dan memiliki harta yang cukup, maka bos memberikan pengaruh komparatif pada karyawannya. Di slide keempat ada type of reference group. Terdiri dari dua, yaitu membership group dan symbolic group. Membership group adalah tempat seseorang menjadi anggota atau secara realistis dapat bergabung, disebut sebagai membership group. Contohnya, sekelompok pria yang seorang eksekutif muda bermain poker setiap minggu akan dianggap sebagai grup keanggotaannya. Symbolic group, contohnya pemain tenis profesional dapat membentuk kelompok simbolik untuk pemain tenis amatir. Kemudian pemain tenis amatir ini meniru pemain profesional seperti membeli bat, sepatu, dan dengan model yang sama. Tetapi pemain tenis amatir ini tidak akan pernah menjadi pemain tenis profesional karena dia tidak memiliki keterampilan atau peluang untuk bersaing secara profesional. Di slide kelima ada consumption relative reference group. Kelompok terkait konsumsi yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen biasanya terjadi pada kelompok pertemanan, kelompok belanja, komunitas virtual, dan kelompok advokasi. Friendship group mencari dan memelihara pertemanan adalah dorongan dasar bagi kebanyakan orang. Teman itu memenuhi berbagai kebutuhan. Mereka menyediakan pertemanan, keamanan, dan peluang untuk membahas masalah yang mungkin membuat kita enggan untuk menceritakan kepada orang tua atau keluarga. Persahabatan juga merupakan tanda kedewasaan dan kemandirian karena itu mewakili perpisahan dari keluarga dan pembentukan ikatan sosial terhadap dunia luar. Seringkali persahabatan terbentuk di tempat kerja. Orang-orang yang bekerja bersama sering mengenal, menghormati, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya untuk satu sama lain mengenai pembelian. Yang kedua ada shopping groups. Orang-orang dapat berbelanja bersama hanya untuk menikmati belanja atau mengurangi resiko yang mereka rasakan, yaitu mereka dapat membawa seseorang yang keahliannya mengenai
kategori produk tertentu sehingga akan mengurangi peluang mereka melakukan pembelian yang salah. Contohnya, kalau kita ingin membeli baju, kita akan membawa teman kita untuk menilai yang mana yang lebih bagus sehingga kita membeli baju tersebut tidak terjadi penyesalan yang berlebihan. Contoh yang kedua, kita ingin membeli bahan dapur, otomatis kita minta saran dari ibu kita guna menghindari hasil makanan yang tidak enak. Terus kemudian ada virtual communities. Banyak situs web mendorong konsumen untuk meninggalkan komentar dan membuat orang lain meresponnya. Sebagian besar orang dewasa muda memiliki daftar teman yang luas dan secara teratur berkomunikasi dengan orang-orang yang telah mereka temui secara online, tetapi tidak pernah secara langsung. Contoh, Food Lover, sebuah kelompok online yang didedikasikan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, baik di rumah ataupun di restoran. Anggota grup ini memposting rekomendasi untuk restoran dan makanan di seluruh dunia. Di slide ke-8 ada advokasi grup. Tujuan dari advokasi grup yang berfokus pada konsumsi adalah untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan dan mendukung hak-hak konsumen. Ada dua jenis kelompok advokasi. Entitas yang diorganisasikan untuk memperbaiki penyalahgunaan konsumen tertentu dan kemudian bubar. Kelompok yang tujuannya adalah untuk mengatasi area masalah yang lebih luas dan beroperasi selama periode waktu yang panjang. Contoh, sekelompok orang tua yang marah dan bergabung bersama untuk memprotes pembukaan toko rental video dewasa di lingkungan mereka. Atau kelompok tetangga yang menghadiri pertemuan departemen jalan raya setempat untuk meminta agar rambu-rambu ditambahkan pada sudut tertentu. Di slide ke-9 ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok referensi. Tingkat pengaruh yang diberikan oleh kelompok referensi pada perilaku individu tergantung pada faktor individu, produk, dan sosial. Faktor-faktor ini termasuk kesesuaian, kekuatan, keahlian kelompok, pengalaman, dan kepribadian individu, serta daya tarik produk. Conformity atau kesesuaian. Tujuan dari beberapa pemasar, terutama para pemimpin pasar, adalah untuk meningkatkan kesesuaian konsumen. Mereka sering melakukan dengan menggambarkan pengaruh kelompok referensi dalam promosi mereka. Sebaliknya, pemasar merek baru atau merek yang bukan pemimpin pasar sering banyak meyakinkan konsumen untuk berbeda dan tidak mengikuti orang banyak. Untuk mempengaruhi anggotanya, grup referensi harus yang pertama memberitahu atau membuat anggota sadar bahwa merek atau produk itu ada. Yang kedua, berikan kesempatan pada individu untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. Yang ketiga, mempengaruhi individu untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang konsisten dengan norma-norma kelompok. Yang keempat, memastikan keputusan anggota untuk menggunakan produk yang sama dengan anggota lainnya. Group's power and expertise, kekuatan dan keahlian grup. Kelompok referensi yang berbeda dapat mempengaruhi keyakinan, perilaku, dan perilaku individu pada waktu yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Misalnya, kebiasaan berpakaian seorang anggota staf muda yang bekerja di sebuah firma hukum konservatif dapat bervariasi, tergantung pada tempat dan perannya. Dia sesuai dengan kode berpakaian kantornya dengan menggunakan pakaian konservatif dan rok atau gaun yang berakhir di bawah lutut setiap hari. Tetapi mungkin mengenakan gaya yang lebih trendy, flamboyan, mengungkapkan ketika dia pergi keluar dengan teman-temannya. Selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya. Selamat siang Bu Nuning, saya Clara Likansyah Kimski, NPM 23921. Di sini saya akan membahas beberapa topik dari chapter 9. Yang pertama, pada tabel 9.2 terdapat karakteristik dari konformis. Di sini terdapat 8 poin. Dari 8 poin ini dapat disimpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, ketika konsumen setuju dengan saran barang atau jasa yang diberikan oleh orang lain, maka mereka akan membeli barang tersebut. Jadi, contohnya ketika individu dipengaruhi oleh temannya, dipengaruhi oleh individu yang lain untuk membeli suatu barang, ketika setuju terhadap pengaruh atau setuju terhadap saran yang diberikan temannya tersebut, dia akan membeli barang tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika ia tidak setuju, maka ia tidak akan membeli barang tersebut. Kemudian di poin yang kedua, konsumen akan cenderung membeli barang atau jasa yang memiliki nilai yang tinggi berdasarkan penilaian kelompok yang mempengaruhi konsumen agar mendapat pujian. Contohnya adalah iPhone 11. iPhone 11 menjadi barang yang bernilai tinggi karena dari harganya, spesifikasinya, serta
beberapa bulan yang lalu memang iPhone 11 baru keluar, baru rilis. Jadi beberapa orang membeli barang tersebut itu bukan karena fungsinya, tapi hanya karena ingin mendapat pujian dari teman-temannya, dia, orang-orang di sekitar dia. Ketika ia mendapat pujian tersebut, ia mendapat menjadi ada rasa bangga gitu dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat mengubah perilaku tetapi tidak dapat mengubah sikap. Jadi pengaruh atau saran-saran dari orang lain itu hanya berpengaruh pada perilaku aja, jadi nggak sampai berpengaruh pada sikap, karena sikap tuh cangkupannya udah begitu luas. Kemudian yang berikutnya adalah informasi dan pengalaman yang relevan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, individu yang menggunakan suatu produk lebih dulu tidak terpengaruhi oleh saran orang lain terhadap produk tersebut. Kemudian yang kedua, individu yang belum menggunakan suatu produk akan cenderung terpengaruh oleh saran orang lain terhadap produk tersebut. Sebenarnya dari 2 poin ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi yang pertama itu ketika individu menggunakan produk yang lebih dulu, ia tidak akan mudah terpengaruh oleh saran-saran orang lain, karena contohnya saja ketika saya sudah memakai pencuci muka mereknya Biore misalnya, saya sudah memakai pencuci muka Biore dan membawa efek yang bagus buat saya, muka saya menjadi lebih bersih. Nah, kemudian teman saya datang dan berbicara pada saya bahwa dia baru saja menggunakan pencuci muka Biore dan mukanya bagus. Dia menyarankan untuk saya untuk membeli produk tersebut, tapi saya tidak terpengaruh karena saya sudah lebih dulu menggunakan produk tersebut, jadi tidak membawa pengaruh apa-apa pada saya. Tapi sebaliknya, ketika teman saya datang dan dia menawarkan menceritakan bahwa dia cocok menggunakan produk Biore, ya efek yang diberikan kulitnya menjadi lebih bagus gitu. Nah, di situ saya belum tahu produk Biore itu apa, pencuci muka Biore itu apa, dan efeknya juga belum tahu efeknya yang diberikan di kulit saya itu seperti apa. Maka saya akan terpengaruh untuk menggunakan pencuci muka Biore itu karena teman saya mempengaruhi saya gitu. Kemudian poin berikutnya tuh ada produk yang mencolok. Jadi produk yang mencolok itu apa sih? Produk yang mencolok itu adalah produk yang menonjol dan menjadi perhatian ketika individu melihatnya. Jadi contohnya aja di toko makeup itu banyak merek-merek dari produk-produk, tapi setiap merek itu pasti mempunyai ciri khasnya sendiri. Contohnya aja misalnya ada beberapa lipstick dari beberapa merek. Nah, ketika saya mengunjungi toko tersebut, saya langsung fokus kepada satu produk yang menarik buat saya. Dia mencolok karena apa? Karena mungkin desainnya atau warnanya yang membuat saya tertarik gitu. Nah, itu yang disebut produk pencolok. Dan produk pencolok itu menjadi sebuah strategi dalam penjualan karena apalagi perempuan tuh lebih cenderung menyukai produk yang memiliki kemasan yang menarik, kemasan yang mencolok gitu. Jadi perusahaan-perusahaan banyak memakai strategi tersebut. Kemudian pada tabel 9.3 di sini ada beberapa barang-barang ya. Di sini ada beberapa barang dari tindik, tato hingga pasta gigi. Di sini ada produk, terus di sini reference group influence on buying or not buying. Kemudian di sebelahnya ada reference group influence on brand. Jadi di sini kelompok referensi itu mempengaruhi dalam perilaku membeli apa tidak membeli dari konsumen. Kemudian yang berikutnya ada reference grup atau kelompok referensi mempengaruhi dalam brand. Jadi ada mempengaruhi ke perilaku konsumennya dan mempengaruhi kepada barangnya atau produknya. Kemudian di
sebelah kiri ada tanda panah ke atas dan ke bawah dari yang mencolok dan yang tidak mencolok. Kemudian tanda plus di sini menunjukkan bahwa memberi dampak. Kemudian yang sama dengan di sini artinya netral, tidak memberi dampak apa-apa terhadap dua aspek itu. Kemudian yang tanda minus itu tidak memberi dampak. Kemudian yang berikutnya adalah kredibilitas terhadap juru bicara, endorser, dan sumber formal lainnya. Jadi yang pertama itu juru bicara. Juru bicara itu bisa artis, bisa diri kita terhadap orang lain itu juga bisa jadi juru bicara gitu. Jadi nggak mesti juru bicara itu berarti yang berbau formal, nggak mesti. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir adalah endorser dan juru bicara. Jadi yang pertama itu endorser dengan produk harus cocok. Jadi ketika contohnya saja ya, ketika misalnya Reza Rahardian ingin mengendorse parfum laki-laki, itu cocok karena emang dari jenis kelamin memang dia laki-laki dan pembawaannya dia memang cocok untuk mempromosikan barang laki-laki. Berbeda kalau dia harus mempromosikan lipstick, itu nggak cocok karena lipstick kan digunakan oleh sebagian besar wanita ya. Jadi Reza Rahadian kan laki-laki, jadi nggak cocok gitu. Kalau misalnya lipstick di endorse sama Awkarin masih cocok gitu. Jadi harus perhatikan agar pesan dari promosi barang tersebut tuh nyampe ke audiens gitu. Terus yang kedua, endorser memiliki demografik yang sama dengan target pendengar. Jadi contohnya ketika contohnya saja selebgram mempromosikan atau mengendorse produk-produk bayi gitu, itu harus diperhatikan juga dari umurnya. Nggak mungkin dong masa umur 15 tahun disuruh ngendorse baju bayi, nggak masuk akal gitu kan. Karena mikirnya kayak gini, audiens pasti mikir gimana dia bisa tahu kalau itu kualitasnya bagus kalau misalnya dia belum punya bayi gitu kan. Karena umur 15 tahun itu punya bayi itu masih ya mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Kalau misalnya yang seumur Rachel Fainya mempromosikan atau mengendorse baju bayi masuk akal karena memang di umurnya dia sudah pantas untuk memiliki bayi dan dia juga udah punya bayi. Jadi individu atau audiens tuh bakal tertarik gitu loh, bakal terpengaruh. Oh iya, wajar aja kalau dia bilang produk itu bagus karena dia punya bayi, pasti dia juga pengalaman untuk memakai barang tersebut. Kemudian yang berikutnya, testimoni yang diberikan harus memperhatikan kualifikasi juru bicara. Jadi testimoni yang dilakukan itu harus memperhatikan kualifikasi juru bicara. Jadi gini, contohnya aja produk pengurus badan atau langsing gitu, testimoni nggak mungkin orang yang memberi testimoni itu dari kurus menjadi kurus, jadi nggak ada perbedaannya. Jadi itu nggak memenuhi kualifikasi dari juru bicara. Nah, tapi kalau misalnya dari juru bicara itu dari gendut, dia memberi testimoni terhadap produk yang dia minum sehingga dia menjadi kurus, nah itu masih masuk akal. Jadi juru bicara juga harus mencerminkan bahwa ia benar-benar terpengaruh oleh produk yang ia ingin berikan testimoni tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selebriti sendiri terdiri dari selebriti testimonial, selebriti endorsement, selebriti actor, serta selebriti spoken person. Nah, di sini selebriti testimonial itu merupakan selebriti yang memperlihatkan kualitas produk berdasarkan personal usage-nya. Contohnya itu testimonial iPhone oleh sutradara Martin Scorsese, di mana ia menggunakan fitur Siri untuk menjadwalkan appointment dan mengecek kondisi kemacetan jalan. Selanjutnya, selebriti endorsement merupakan selebriti yang mempromosikan produk yang muncul dalam iklan produk, tetapi ia mungkin atau tidak mungkin memiliki direct experience terhadap produk tersebut.
Selanjutnya, celebrity actor merupakan selebriti yang memainkan peran dalam iklan suatu produk. Kemudian, celebrity spokesperson merupakan selebriti yang mewakili suatu merek atau perusahaan dalam periode tertentu. Contohnya itu kayak James Bond yang memiliki spokesperson jam tangan Omega dan mobil mewah dengan merek Aston Martin. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu word of mouth atau opinion leadership. Opinion leadership adalah proses di mana seorang the opinion leader secara informal mempengaruhi orang lain atau opinion seekers. Nah, opinion leader memberikan informasi dan saran. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka terhadap suatu produk dan memberikan saran kepada orang lain untuk membeli atau tidak membeli produk atau merek tertentu. Opinion leadership adalah kategori spesifik di mana opinion leader bisa memiliki spesialisasi dikategorikan produk tersebut sehingga mereka bisa memberikan informasi dan saran mengenai produk tersebut. Ketika kategori produk lainnya muncul, opinion leader ini akan menukar peran mereka dan menjadi opinion receiver. Contohnya, seorang bisa menjadi serba tahu soal mobil dan banyak orang bertanya ke dia info tentang mobil tersebut. Tetapi ketika orang tersebut ingin beli iMac, dan dia akan menjadi informasi ke orang lain yang tahu banyak tentang iMac. Selanjutnya, karakteristik opinion leader terdiri dari highly knowledgeable terhadap kategori produk tersebut. Selanjutnya, self-confident, outgoing, sociable. Mereka sangat suka mendiskusikan produk tersebut dengan orang lain. Kemudian suka mengunjungi website tentang kategori produk yang mereka kuasai. Dan biasanya opinion leader dan receiver memiliki sosioekonomik yang sama dan umur yang sama. Saya Vanessa Serina dengan NPM 180324168. Metode selanjutnya adalah self-designing method atau metode yang dirancang sendiri. Metode yang dirancang sendiri menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri yang mengharuskan responden untuk mengevaluasi sejauh mana mereka telah memberikan informasi kepada orang lain tentang kategori produk atau merek tertentu pada yang telah mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Misalnya kayak aku bilang ke orang lain kalau aku tuh udah tahu teknologi ini, aku tahu tentang semua teknologi ini karena aku udah lama pakai teknologi ini dan lain seperti itu contohnya. Dan contoh kedua itu sociometric method atau metode sosiometrik. Itu tuh mengukur komunikasi orang ke orang tentang produk atau merek di antara anggota komunitas yang sebagian besar itu kita tuh saling mengenal tapi dengan menggunakan mengetahui nama masing-masing. Misalnya itu kayak asrama, perkumpulan mahasiswa-mahasiswi. Dan ketika itu responden itu diminta untuk mengidentifikasi dua hal, individu tertentu kepada siapa mereka memberikan saran atau informasi tentang produk yang udah diteliti. Yang kedua itu individu tertentu yang memberi mereka saran atau informasi tentang produk yang sama. Nah, lalu metode yang ketiga itu key informant method atau informan kunci. Jadi para peneliti itu dapat mempelajari kepemimpinan opini dengan menggunakan informan kunci, yaitu kayak seseorang tuh sangat berpengetahuan tentang sifat komunikasi sosial di antara anggota kelompok tertentu. Jadi peneliti itu meminta informan kunci untuk mengidentifikasi individu-individu dalam kelompok yang merupakan pimpinan opini. Jadi metode penelitian itu relatif murah. Nah, metode yang keempat itu ada code scores atau score code. Jadi itu tuh mengukur pengaruh orang secara online berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menghasilkan keterlibatan dan umpan balik terhadap apa yang mereka posting.
Misalnya contoh gini, jika ada seseorang memposting gambar restoran baru secara online dan orang lain tuh yang responin gitu. Ada juga yang orang mengunjungi restoran itu langsung dan langsung memberikan juga ulasannya gitu. Jadi setiap ulasan itu dikumpulkan menjadi sebuah poin. Lalu Claude juga mengukur menggunakan skala pada contohnya skala 1 sampai 100 dan lebih banyak kemampuan untuk diarahkan percakapan dan mengobrol. Jadi kayak tindakan sosial seperti kayak kamu suka atau enggak berbagi tweet atau ulasan lainnya. Lalu ada strategic application of mouth. Jadi strategi yang pertama itu menggunakan social network atau jejaring sosial. Nah, jejaring sosial adalah komunitas virtual di mana orang berbagi informasi tentang diri mereka dengan orang lain. Umumnya itu dengan minat yang sama, dengan siapa mereka menjalin hubungan karena konsumsi atau produk yang dibeli adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Nah, dan jejaring sosial utama tuh untuk saat ini tuh kayak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan MySpace. Salah satu studi mengidentifikasi 3 dimensi yang mendasari keterlibatan konsumen dalam sebuah e-worm. Nah, ada 3. Yang pertama, tie strength, tingkat keintiman dari frekuensi kontak antara pencari informasi dan sumber. Yang kedua itu ada similarity di antara anggota kelompok dalam hal demografi. Jadi demografi dan kayak gaya hidup gitu. Yang ketiga adalah credibility source. Jadi persepsi pencari informasi tentang keahlian sumber. Nah, strategi yang kedua adalah brand communities atau komunitas merek. Jadi komunitas merek tuh komunitas khusus yang terikat secara non geografis yang dibentuk berdasarkan keterikatan pada suatu produk atau merek. Jadi secara umum tuh pengagum barang tertentu itu seiring dengan emosi nostalgia atau masa lalu dan memiliki versi yang tidak lagi dibuat. Jadi menemukan orang lain dengan minat yang sama, membentuk komunitas dan menumbuhkan perasaan yang dimiliki di antara hambatan geografis, bahasa dan sebagainya. Yang ketiga ada web blogs. Jadi itu tuh sejumlah situs web yang memungkinkan siapapun memposting informasi tentang apapun dan segala sesuatu dengan cepat, gratis, dan dari lokasi manapun. Dan itu juga kapan saja. Jadi banyak situs yang menawarkan akses berkesinambungan. Jadi di situs-situs ini tuh konsumen bebas mengekspresikan pendapat, menggambarkan pengalaman dengan produk dan layanan, meminta saran pembelian dan sebagainya. Dan dengan jutaan blog online dan tweet yang sering dibaca pembaca, blog tuh udah menjadi platform paling ampuh untuk menukar informasi terkait konsumsi kita. Nah, ada produk selain itu platform digital tuh memberi konsumen informasi produk yang lebih komprehensif daripada pesan iklan, dan informasi ini sering dianggap lebih kredibel daripada orang yang disediakan dalam sebuah iklan-iklan, karena iklan itu, karena persepsi masyarakat iklan itu membujuk kita gitu, membujuk kita sehingga lebih-lebihkan supaya membeli produk itu. Dan terakhir, konsumen juga dapat menemukan sejumlah saran online terkait berbagai cara. Jadi sebuah konsumen tuh bisa mengetahui produk-produknya itu dari orang-orang yang udah mereview produk tersebut. Yang keempat itu ada stimulating word of mouth. Jadi pemasar lama tuh menyadari setiap kekuatan komunikasi dari mulut ke mulut antara konsumen yang hampir selalu lebih efektif daripada pesan promosi yang dibayar oleh pengiklan. Jadi jauh sebelum kemunculan web itu,
para pemasar menggambarkan iklan dari mulut ke mulut tuh merangsang gitu, merangsang kecepatan ketanggapan melalui konsumen gitu. Dan yang terakhir ada viral marketing, jadi atau pengiklanan viral. Jadi sebuah teknik pemasaran yang menggunakan jejaring sosial yang sudah ada sebelumnya dan teknologi lainnya juga yang hanya menghasilkan peningkatan kesadaran merek atau untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya melalui online gitu. Ini menggunakan proses virus mereklamasi diri analog dengan penyebaran virus komputer. Jadi pemasaran viral itu dapat berupa klip video, game flash, interaktif dan sebagainya. Terima kasih. Saya Frederico Riva akan melanjutkan presentasi dari kelompok OMI. Yang pertama, slide 1, agen buzz. Agen buzz itu adalah seseorang yang bisa dikatakan terkenal atau populer yang sedang mempromosikan suatu produk tertentu dari perusahaan tertentu melalui mulut ke mulut ataupun media sosial seperti zaman sekarang Instagram, YouTube, iklan di Google dan sebagainya. Selanjutnya slide kedua. Di slide kedua ini ada mengelola rumor negatif. Zaman dahulu pemasar menyadari bahwa komunikasi dari mulut ke mulut itu tidak mungkin dilakukan. Komentar negatif atau desas-desus yang tidak benar dapat menyangkut pasar atau dapat merusak produk-produk tertentu. Rumor seperti itu mungkin menunjukkan bahwa suatu produk tertentu itu diproduksi di bawah kondisi yang tidak bersih atau bisa jadi mengandung bahan-bahan yang tidak sehat. Rumor pun juga bisa menunjukkan bahwa produk tersebut kurang layak dipakai. Slide yang ketiga, difusi inovasi segmentasi berdasarkan kategori adopter. Seiring waktu, kata dari mulut atau perkataan seseorang yang positif mengarah pada adopsi luas produksi yang memenuhi kebutuhan, bekerja dengan baik, jelas dapat dibedakan dan memberikan suatu nilai. Namun tidak semua konsumen mengadopsi produk baru atau versi yang terbaru dari produk tertentu itu bisa dinilai secara positif. Konsep kategori pengadopsi adalah klasifikasi yang menggambarkan posisi konsumen dalam kaitannya dengan konsumen lain dalam hal pertama kali saat mereka itu membeli produk tertentu itu atau inovasi yang baru tertentu itu. Misal produk KFC di McD itu ada mungkin burger rasa rendah, mungkin orang-orang tertentu itu tidak dapat mendapatkan nilai yang positif. Slide yang keempat itu menjelaskan tentang 5 kategori pengadopsi. Yang pertama adalah inovator. Para inovator adalah konsumen awal yang membeli produk baru tersebut. Mereka sering bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk produk-produk baru yang muncul. Kalau istilah modernnya pre-register, membeli produk tertentu yang baru muncul terlebih dahulu walaupun produk tersebut belum diluncurkan di negara tertentu. Slide yang keempat itu menjelaskan tentang 5 kategori pengadopsi. Yang pertama adalah inovator. Para inovator adalah konsumen awal yang membeli produk baru tersebut. Mereka sering bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk produk-produk baru yang muncul. Kalau istilah modernnya pre-register, membeli produk tertentu yang baru muncul terlebih dahulu walaupun produk tersebut belum diluncurkan di negara tertentu. Karena mereka ingin menikmati menjadi yang pertama memiliki gadget itu atau produk tertentu itu dan memamerkannya. Kategori pengadopsi yang kedua itu adalah early adopters. Early adopter itu adalah konsumen yang membeli produk baru dalam waktu yang relatif singkat setelah diperkenalkan, tetapi tidak sedini atau tidak seawal inovator. Mereka berani cenderung untuk terlibat dari mulut ke mulut
dan juga cenderung membantu orang lain yang mempertimbangkan untuk mengadopsi produk baru tersebut. Yang ketiga adalah early majority. Mayoritas awal ini terdiri dari konsumen-konsumen yang membeli inovasi setelah pengadopsi awal melakukannya. Segmen ini lebih besar dari gabungan dua kelompok sebelumnya, yaitu inovator dan early adopters. Misalnya ketika model e-readers baru diperkenalkan, mereka menunggu harga menurun, dan setelah beberapa orang membelinya dan harganya telah turun, mereka memutuskan untuk membeli model yang lebih baru. Yang selanjutnya, slide kelima. Kategori yang keempat adalah late majority. Anggota mayoritas yang terlambat menolak resiko dan lambat untuk mengadopsi inovasi. Mereka menunggu sampai sebagian besar konsumen lain mengadopsi produk baru sebelum membelinya. Kategori yang kelima adalah laggards. Laggards adalah konsumen terakhir yang mengadopsi inovasi. Mereka pun adalah pengamat resiko yang tinggi dan yang terakhir untuk mengakui nilai produk inovatif. Dan ada kategori yang dikesampingkan, yaitu non-adapters. Pemasar sering menghapus kategori ini, tetapi tidak semua non-adapter itu adalah sama, dan memahami bukan pengguna adalah penting. Misalnya, satu studi menemukan dua segmen yang berbeda di antara non-pengguna perbankan internet. Yang pertama calon pengadopsi, yang kedua adalah non-adapter yang gigih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.